Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Ati di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi komposisi. Nah, ini adalah bahasan kita di semester ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahasan yang bisa dengan mudah kalian pahami. Oke. Harapannya dari proses pembelajaran kita di hari ini, kalian bisa menjelaskan terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian mengenai komposisi pada fungsi. Kalian pun bisa menjelaskan sifat-sifatnya dan menentukan rumus fungsi komposisi, serta menentukan ada suatu fungsi lain jika fungsi tertentu diketahui, begitu pula dengan komposisinya. Dan diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi. Oke. Sekarang kita ingatkan lagi terkait dengan ilustrasi berikut ya. Ini membuat pisang goreng keju ya, bukan membuat pisang goreng keju. Nah, diibaratkan ini. Jadi berbicara tentang komposisi pada fungsi. Nah, kita punya X sebagai pisang ya. Kalau ingin membuat pisang goreng itu berarti X sebagai pisang itu digoreng. Nah, ini adalah proses, F adalah proses penggorengan sehingga menghasilkan Y pisang goreng. Nah, pisang goreng ini lalu di sini G ini sebagai fungsi G, ini adalah proses memberikan keju. Jadi dalam ini ada keju gitu ya, apakah diiris ataukah diparut ya. Lalu keju ini kita taburkan ke pisang goreng tadi sehingga menghasilkan pisang goreng keju. Dan kita misalkan sebagai Z. Jadi pisang itu tadi X, pisang goreng, pisang yang sudah digoreng itu adalah Y, pisang yang sudah digoreng atau pisang goreng yaitu kita beri keju, itu adalah pisang goreng keju dan kita misalkan sebagai variabel Z. Sehingga di sini kita memiliki ini ada simbol dari komposisi yaitu tandanya seperti O ya, dot itu. G.F dibacanya untuk variabelnya X, artinya di sini ada komposisi atau gabungan dua buah fungsi G dan fungsi F. Nah, kalian perhatikan di sini. Pada saat F terlebih dahulu diproses, setelah itu G, maka penulisannya bukan F.G, tapi G.F. Mengapa? Karena proses itu dari belakang itu nanti maju dia ke depan. Ya. Nah, ternyata G.F ini di sini GY, jadi GFX gitu ya. Jadi GY karena Y yang digoreng tadi, pisang goreng tadi itu diolah diberikan keju sehingga dapat pisang goreng keju, itu adalah Z. Artinya Y sendiri adalah Fx. Jadi G Fx itu sama dengan kalau ditulis itu adalah G.F seperti yang ada di sini. Nah, inilah yang disebut dengan komposisi dari sebuah fungsi variabel X ya. Kalian bisa menyimpulkan definisi dari komposisi itu sendiri bahwa dia adalah gabungan atau penggabungan operasi dua fungsi, dan ini akan berurutan sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Nah, gabungan ini disebut dengan fungsi komposisi. Oke. Oh, ternyata di komposisi pada fungsi ini ada yang namanya tidak komutatif, lalu ada yang bersifat asosiatif, lalu di sini ada yang ternyata dia sifatnya dia memiliki identitas ya. Nah, dari pernyataan ini, dari ketiga sifat ini, kalian bisa pelajari contoh-contohnya ya dengan baik. Nah, di sini ada mengapa dia tidak komutatif. Oh, ternyata G.F yang jelas nanti akan ditunjukkan tidak sama dengan F.G. Nah, ini contoh yang kedua tentang asosiatif ya, bahwa ternyata komposisi pada fungsi ini bersifat asosiatif. Mengapa? Gitu. Karena setelah ditunjukkan atau dibuktikan dengan menggunakan contoh, itu F.G .H itu sama dengan F.G.H gitu ya. Nah, ini silahkan kalian nanti telah bahwa hasilnya ternyata sama kiri dan kanan. Oke. Nah, berlaku juga ternyata identitas pada komposisi ini. Untuk sifat identitas kalian bisa lihat di sini ada fungsi I dengan variabel X ya. Itu sama dengan X, lalu ada fungsi Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X ditambah 1. Nah, ternyata F.I dengan variabelnya X itu sama dengan I.F dengan variabel X, yaitu sama-sama X kuadrat. Begitu pula dengan fungsi G, yaitu G.I saat fungsi G dikomposisikan dengan fungsi identitasnya, maka dia menghasilkan fungsi G itu sendiri, yaitu X ditambah 1. Begitu pula dengan I.G. Nah,
Ini menunjukkan bahwa di dalam komposisi fungsi atau komposisi pada fungsi dia memiliki sifat identitas. Sekarang kita akan menentukan suatu fungsi jika ada fungsi komposisi dan fungsi lainnya justru yang diketahui. Jadi selama ini kita mencari fungsi komposisi. Nah sekarang kita mencari suatu fungsi. Nah justru fungsi komposisinya yang diketahui. Ya, silakan amati contoh berikut ini. Ya, contoh yang pertama, diketahui fx, fungsi fx itu sama dengan 3x min 1. Lalu ada fungsi komposisinya yaitu f dot g itu sama dengan x kuadrat ditambah 5. Nah dalam hal ini justru yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk dari fungsi gx itu sendiri. Ya, jadi rumus gx-nya justru yang kita sekarang akan cari, ya. Nah, sehingga bisa kalian lihat di sini f dot g di mana f gx. Nah, gx inilah dimasukkan ke fungsi f. Jadi 3 dikali gx dikurangi 1. Dan ini sama dengan x kuadrat tambah 5 karena komposisinya x kuadrat tambah 5. Nah, sehingga diperoleh 3gx sama dengan x kuadrat tambah 5 itu ditambah 1, satunya pindah ruas ya. Satunya pindah ruas. Dan diperoleh x kuadrat ditambah 6 sehingga gx sama dengan sepertiga x kuadrat ditambah 6 atau gx atau gx sama dengan sepertiga x kuadrat itu ditambah 2. Nah, boleh kalian buat seperti ini juga ya. Nah ini adalah fungsi dari g yang belum diketahui, justru komposisinya yang sudah diketahui. Oke, semuanya sekarang akan kita lihat contoh lainnya. Bagaimana jika gx-nya sekarang yang diketahui dengan komposisinya? Justru ditanyakan adalah f-nya. Silakan diamati dengan baik. Kalian tahu bahwa f dot g itu adalah f gx. Nah, gx-nya sekarang diketahui adalah x tambah 9. Sehingga x tambah 9 ini adalah gx ya. Ini tidak kita bisa masukkan ke sini. Mengapa? Karena x tambah 9 itu adalah gx, itu tidak bisa sembarang kita substitusi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah supaya dia bisa dimasukkan ke sini itu harus menjadi x dulu. Sehingga kita misalkan x plus 9 itu adalah y, sehingga diperoleh x sama dengan y min 9. Nah, x inilah yang kita substitusi ke sini. Sehingga diperoleh fy sama dengan, kenapa fy? Karena x plus 9-nya adalah y. Sepertiga y min 9 kuadrat min 6. Sehingga fy-nya adalah sepertiga y kuadrat min 6y ya, ditambah dengan 21. Nah, ini adalah hasil dari fy. Jadi awalnya sebetulnya ini adalah fy sama dengan sepertiga y kuadrat min 6y ditambah 21. Nah, karena dia sudah fy, maka y itu bisa kita ganti, mau jadi fa, jadi fx. Nah, kita ganti fx sesuai dengan pertanyaan kita, sehingga fx-nya sama dengan sepertiga x kuadrat min 6x ditambah 21. Oke, itu ya bisa dipahami. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga. Ini yang ditanyakan adalah gx min 1. Nah, untuk memproses ini kalian punya dua langkah. Pertama cari gx dulu. Yang kedua langkahnya adalah baru kalian bisa menetapkan gx min 1. Nah, bagaimana mencari gx? Nah, ini seperti contoh yang kedua ya. Jadi kalian lihat contoh yang kedua. Oke, fx yang diketahui x min 3. G dot f kalian tahu bahwa gfx berarti x min 3 itu dimasukkan ke g. Berarti g x min 3 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Sehingga ini kita misalkan sebagai y ya, seperti ini. Jadi x min 3 sama y sehingga diperoleh x adalah y ditambah 3. Nah, x inilah yang kita masukkan sekarang ke sini. Sehingga diperoleh gy sama dengan y ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kali y plus 3 ditambah 9. Sehingga jawabannya adalah y kuadrat ditambah 12y ditambah 36. Nah, ini kita rubah menjadi gx, sehingga gx sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 36. Dan kita peroleh, karena ini sudah jadi gx, maka kita rubah menjadi gx min 1.
gitu ya. Karena sudah GX artinya terserah kita lah mau ngapain gitu ya, mau pakai apa X-nya, mau diganti Y kayak mau diganti A. Nah kita ganti dengan X-1 sehingga GX-1 itu sama dengan X-1 kuadrat ditambah 12 X-1 ditambah 36 sehingga GX-1 adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Ini GX-1. Oke, semuanya silakan diamati contoh yang keempat ya. Di sini fx-nya diketahui, lalu ada f dot g x ditambah 1 itu yang diketahui. Jadi yang diketahuinya malah bukan f dot gx tapi f dot g x ditambah 1. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nilai dari g-2. Nah, ternyata kalian tahu bahwa f dot g itu adalah fg x plus 1 karena tadi f dot g dalam kurung x plus 1 sehingga di sini kita punya f dalam kurung gx plus 1 artinya fungsi gx plus 1 nya itu yang dimasukkan ke dalam f. Nah bagaimana kalau kita memiliki f gx dulu. Nah jadi bukan gx plus 1, gx plus 1 nya kita abaikan dulu, kita ke f dot gx. Jadi nah ini adalah f dot gx. Nah kita cari f dot gx dulu. Kalian tahu bahwa f dot gx itu adalah f dalam kurung gx gitu ya. Nah gx nya berapa? Nah kita akan cari dulu gitu ya, karena tadi sudah ibu sampaikan langkahnya adalah pertama cari gx baru nanti cari gx plus 1. Oke, jadi f gx kita masukkan ke dalam fungsi fx di mana fungsi fx adalah 2x ditambah 1 sehingga 2 dikali gx ditambah 1. Nah itu adalah fungsi dari fgx ya. Jadi fgx-nya adalah 2 kali g x tambah 1. Nah sekarang bagaimana jika fgx plus 1? Nah otomatis kalau ini gx adalah 2gx plus 1 berarti kalau fgx plus 1, nah kalau ini fgx plus 1 ini kan tadi gx, ini gx, nah ini gx plus 1 ini juga menjadi 2g, ini kalau dikurung gitu ya, gx plus 1 gitu loh ya. Jadi dari sini kalian bisa ketahui bahwa fg dalam kurung x plus 1 itu adalah min 2x gitu, x kuadrat min 4x ditambah 1 ini sama dengan 2 dikali g x ditambah 1 oke, ditambah 1 gitu ya. Nah ini yang mau kita cari, tinggal nanti kita sesuaikan atau kita pindah ruaskan ya, posisinya kita sesuaikan. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, sehingga nanti ada angka 1 yang pindah ruas gitu ya. Jadi negatif 1, jadi negatif 1 itu negatif 2. Lalu di sini kita punya angka 2, kita bagi semuanya dengan 2, sehingga min 2x kuadrat bagi 2 itu min x kuadrat, min 4 bagi 2 itu adalah min 2, min 2 bagi 2 itu adalah 1, sehingga gx plus 1 nya diperoleh min x kuadrat min 2x min 1. Oke, itu ya semuanya bisa dipahami dengan baik. Ini kok bisa begini ya? Ini dari mana? Ini kan pasti pertanyaan kalian lagi. Nah ini gunakan lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Jadi ini misalkan x plus 1-nya adalah y. Gitu. Jadi kalian peroleh nanti, kan bukan y. Kalian peroleh jadi x sama dengan y min 1. Sehingga diperoleh GY sama dengan min y min 1 kuadrat min 2 kali y min 1 min 1. Nah ini GY kalau menjadi x berarti GX sama dengan min x min 1 kuadrat min 2x min 1 min 1. Jadi kalau kalian bertanya-tanya dari mana gx plus 1 sama dengan min x kuadrat min 2x min 1 menjadi gx sama dengan min x min 1 kuadrat. Ini seperti contoh 2. Jadi silakan disimak contoh 2 ya. Oke. Karena ini sudah GY, kita ganti saja dengan gx sehingga diperoleh gx sama dengan min x min 1 kuadrat min 2x min 1 min 1. Gitu ya. Nah, x-nya kita ganti lagi 2. Itu sehingga diperoleh min 2 min 1 kuadrat min 2 kali 2 min 1 min 1 sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah min 4. Jadi G2 adalah min 4. Oke, silakan disimak dengan baik.
penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan latihan soalnya coba dikerjakan supaya kalian lebih paham dengan apa yang kita diskusikan dan kita bahas hari ini. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.